Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang apa itu efek Doppler. Sebelum kami menjelaskan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reza Fadla Putra. Nama saya Jovan Surya Budi. Nama saya Jefferson Susanto. Oke, mari kita saksikan apa itu efek Doppler dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, namun pada video kali ini teman kami Alfian Ramadan sedang berhalangan hadir. Efek Doppler ini pengertiannya adalah secara singkatnya, efek Doppler ini mempengaruhi perubahan suara, perubahan frekuensi suara ya. Nah, jadi saat kita mendengarkan suara dari sumber suara dengan jarak yang lebih dekat, tentu efek suara itu akan lebih tinggi hertznya. Nah, jika kita mendengarkan sumber suara ini dari jarak yang lebih jauh, tentu efek suara ini akan lebih kecil dan hertznya akan lebih kecil. Seperti yang tadi sudah Jovian jelaskan, kita bisa ambil contoh seperti misalkan pada mobil ambulan atau mobil polisi yang mempunyai sirene. Jika mobil polisi itu berjarak cukup jauh daripada kita, maka kita akan mendengar suara sirene itu akan lebih pelan. Namun jika sebaliknya, mobil polisi mendekati ke arah kita, maka semakin kencang juga frekuensi suara dan efek suara yang kita dengarkan. Ini berada di luar ruangan. Nah, desibel atau hazard yang kita dapatkan di ruangan di sekitar daerah sini itu sekitar 57 desibel dan 120 Hz. Lalu kita akan melakukan uji coba peniupan fluid pada jarak sekitar 1 meter oleh rekan kita yaitu Jovian. Dan kita akan nyalakan juga alat pengukur hertz suara ini di HP yang satunya. Siap, 3, 2, 1. Nah, bisa kita dapatkan berubah menjadi 2766 Hz. Nggak kelihatan. Nah, jadi 2766 Hz. Tuh. Nah, ini bisa kita dapatkan dan juga bisa kita bulatkan menjadi 5 detik waktunya. Dan rumus kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jadi 5 dibagi 5 karena kita menggunakan jarak 5 meter sama dengan 1. Jadi kecepatan yang bisa kita ambil atau kita simpulkan itu adalah 1 meter per second. Di efek Doppler ini ada rumus di mana Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs, di mana Fp adalah frekuensi pendengar dengan satuannya Hz dan Fs itu frekuensi sumber bunyi, satuannya juga Hz. V itu kecepatan bunyi di udara. Di sini biasa memakai rumus 331 tambah 0,6 dikali T atau suhu. Lalu Fp adalah frekuensi pendengar, itu satuannya M per S. Lalu Vs itu frekuensi sumber bunyi, di mana satuannya M per S. Kenapa ini plus minus dan ini juga bisa plus minus? Di sini ada dua kasus, di mana kalau Fp-nya plus itu pendengar mendekati sumber. Kalau Fp-nya minus itu pendengar menjauhi sumber. Dan kondisi di mana Fs ini minus itu sumber mendekati pendengar dan Fs-nya plus sumber menjauhi pendengar. Terlihat suhu hari ini itu 27 derajat. Untuk menghitung kecepatan suara atau V itu tadi menggunakan rumus V sama dengan 331 tambah 0,6 dikali suhu, dimana suhu yang kita dapatkan tuh 27 Celcius, berarti 0,6 kali 27. Di sini dimana 27 kali 0,6 itu 2 12 16,2. 331 tambah 16,2 itu 347,2. Kita bulatkan saja menjadi 347 meter per second.
Jadi yang sudah didapatkan dari yang tadi itu ada kecepatan 1 meter per second yang Jovian. Lalu ini ada frekuensi sumber yang tadi sudah di tes di aplikasi, di mana tadi frekuensinya adalah 2766 dikurang 120. 120 itu adalah kondisi frekuensi awalnya tanpa ada suara peluit, jadi dapatkan 2646 Hz. Lalu ini adalah frekuensi pendengar, di mana rumusnya yang tadi sudah saya bilang. Di sini ada dua kondisi yang saya pakai. Ini adalah sumber mendekati pendengar, di mana kalau sumber mendekati pendengar berarti Fs-nya ini adalah minus. Lalu di sini didapatkan dari V didapatkan 347 meter per second, kita masukkan. Lalu ini adalah kecepatan pendengar. Di sini kami menggunakan kecepatan pendengar itu adalah 0 karena pendengar itu tidak bergerak. Lalu 347 dikurang 1 kali 2600 dapatkan 347 per 346. Lalu kita kalikan 2646 347 4 2 3 2. Jadi dapatkan berarti 918.162 per 346 Hz. Lalu di kondisi yang kedua ini ada sumber menjauhi pendengar. Di sini masih sama menggunakan rumus 347 tambah 0 karena di sini sumber menjauhi pendengar, berarti Fs-nya itu adalah plus. Sama perkalian seperti yang tadi, kita kalikan 918.162 per 348 Hz. Terus di sini jadi ada perbedaannya, yaitu jika sumber mendekati pendengar itu hasilnya sekitar 9,816 per 346. Namun jika sumber menjauhi pendengar itu perbedaannya yaitu jawabannya 918.162 per 348. Oke, terima kasih. Kesimpulan tentang efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler adalah fenomena perubahan frekuensi suara yang didengar karena gerakan relatif antara sumber suara dan pengamat. Yang kedua, ada rumus utama, F pendengar sama dengan kecepatan di udara plus minus kecepatan pengamat dibagi kecepatan di udara plus minus kecepatan sumber suara dikali frekuensi suara. Yang ketiga, ada faktor-faktor penting. Ketika sumber mendekat, frekuensi terdengar lebih tinggi. Ketika sumber menjauh, frekuensi terdengar lebih rendah. Keempat, ada contoh penerapan sederhana, bunyi siren ambulans yang mendekati dan menjauh. Eksperimen dengan fluid atau sumber suara bergerak. Yang ketiga, ada drone atau mainan berbunyi yang berputar. Yang kelima, manfaat efek Doppler. Digunakan dalam teknologi seperti radar, kecepatan, USG Doppler, dan astronomi untuk mengukur gerakan benda langit. Jadi sekian dari video kelompok kami, kelompok 6, sudah menampilkan pengertian, contoh, dan perhitungan, dan juga kesimpulan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih teman-teman semua.